Apa hakikat sholat? Khusyuk. Berapa banyak orang yang sujud badannya tapi hatinya tidak sujud? Berapa banyak orang yang rukuk badannya tapi hatinya tidak rukuk? Berapa banyak orang yang sholat badannya tapi hatinya tidak sholat? Tidak mencapai hakikat sholat. Kita sudah berumur 40, 45, 50, 60, bahkan ada yang 70. Mungkin ada yang lebih 70. Seandainya sholat kita belum mencapai hakikat, kita termasuk orang yang rugi. Itu kata Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka rugilah dan celakalah orang yang sholat yang mereka lalai di dalam sholatnya. Adapun orang yang demikian adalah orang yang ria di dalam sholatnya. Rugi. Orang yang sholat itu masih rugi. Jangan anggap kalau kita sudah mengerjakan sholat kita sudah beruntung. Belum tentu. Karena kata Allah masih rugi, itu kata Allah, bukan kata Ustaz Jamal Siregar, bukan. Allah yang bilang, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka rugi, maka celaka orang yang sholat yang mereka lalai dalam sholatnya. Berapa banyak orang yang masih lalai dalam sholatnya? Lalai ada 3 macam. Lalai hati, lalai waktu, lalai dalam berjamaah. Ada 3. Tapi pada malam hari ini, pada pagi hari ini, kita nggak jelaskan tentang 3 macam kelalaian ini. Yang mau kita capai adalah tentang khusyuk sholat. Semua orang yang sudah sholat mendambakan ingin agar sholatnya khusyuk. Tapi dia tidak mau belajar tentang itu, nggak akan dia dapat. Yarfa'ul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dinaikkan Allah derajat kamu, orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu. Salat kamu diterima oleh Allah, salat kamu sampai kepada Allah karena iman dan ilmu yang ada padamu. Kalau tidak bisa, iman saja tidak cukup. Imanmu harus disempurnakan dengan ilmu, baru sampai kepada Allah. Sebenarnya hakikatnya Allah tidak pernah menolak ibadah kita, cuman ibadah kita yang tidak sampai menjangkau Allah karena kita tidak punya iman dan ilmu. Allah tidak menolak ibadah kita. Tidak ada ibadah hamba yang ditolak oleh Allah. Tetapi begitu banyak ibadah hamba yang tidak sampai kepada Allah. Bukan ditolak. Allah pengasih penyayang. Dia tidak menolak ibadah kita. Cuman karena tidak punya 2 pondasi ini, tidak punya 2 dasar ini, tidak sampai kepada Allah. Kita cuman sholat badannya, hati tidak sholat. Jiwa kita tidak sholat. Kita haji, kita umroh berkali-kali, cuman badan kita yang berangkat ke sana, hati kita tidak berangkat menuju Allah. Inilah yang dipelajari oleh orang-orang tasawuf wa tauhid. Enggak cukup ibadah itu hanya dengan badan saja, tidak cukup. Tidak cukup. Bahkan Nabi mengatakan, al-imanu aqdum bi qalbi wa qaulum bil lisan wa amalum bil arkan. Iman itu yang pertama tasdik di hati, dibenarkan oleh hatimu dulu, baru diucapkan dengan mulut, baru diamalkan dengan perbuatan. Yang pertama iman itu bukan perbuatan, bukan perkataan. Justru yang pertama kali iman itu tasdik bi qalbi, dibenarkan oleh hatinya dulu. Hati dulu yang membenarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Itu yang membenarkan hatimu dulu. Maka kita sekarang kurang belajar dengan hati. Apa kata Nabi? Ala inna bil jasadi mudghah fa idza salahat salahal jasadu kullu fa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb. Ketahuilah di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging itu jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ketahuilah yang segumpal daging itu adalah hati.
Nabi udah bilang. Yang buat kita baik perkataan, hati kita baik. Yang buat jelek ucapan kita, hati kita jelek. Yang buat baik pandangan kita ini hati yang baik. Yang buat pandangan ini hobi menengok yang dilarang Allah, itu juga karena hatinya yang jelek. Hati inilah raja di dalam diri kita yang memimpin kita. Siapa kita sebenarnya? Sama waktu sholat. Maaf, kalau bacaan kita salah, ada orang yang tahu. Bacaan kita bagus, ada orang yang tahu. Gerakan kita ditengok orang dan diikutin orang gerakan kita ketika kita jadi imam. Tapi soal hati kita kemana, nggak ada yang tahu. Bahkan malaikat sekalipun nggak tahu orang itu khusyuk atau tidak khusyuk dalam sholatnya. Nggak tahu. Malaikat nggak tahu, Pak. Malaikat cuman cek saja. Bapak Haji Ramlan sholat subuh, checklist. Ibu Hajah Aminah sholat subuh, checklist. Apakah malaikat tahu Bapak Haji Ramlan dan Ibu Hajah Aminah ini sholatnya khusyuk? Enggak. Dan itu memang tidak tugasnya malaikat. Yang tahu itu orang khusyuk atau tidak khusyuk, yang pertama Allah dan orang itu sendiri. Cuman dua saja. Apalagi kawannya di samping, tidak tahu. Nah, tetapi inilah yang sampai kepada Allah. Mana yang sampai kepada Allah? Rukun sholat ada 3. Rukun kolbi, rukun fi'li, rukun kauli. Rukun hati, ucapan, dan perbuatan. Mana yang sampai kepada Allah? Kolbu, hati. Ini. Maka kalau ditanya orang sama saya, apa arti khusyuk? Sederhana. Khusyuk artinya tenang menurut bahasa. Tenang arti khusyuk. Secara bahasa arti khusyuk tenang. Lalu khusyuk menurut Allah apa? Khusyuk menurut Allah itulah hakikat sholat. Di dalam surat Toha ayat 14, Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan sembahlah aku, beribadahlah kepadaku. Aqimis sholata lidzikri, dan tegakkan sholat untuk zikir kepadaku. Jadi kalau ditanya saya, apa hakikat sholat yang khusyuk? Zikir kepada Allah. Tidak usah payah-payah, sederhana saja. Tapi apakah kita sudah berzikir di dalam sholat? Wallahu a'lam bishawab, Allah yang tahu. Kita nggak bisa bilang, oh kau nggak khusyuk, nggak bisa. Itu bukan tugas kita. Menilai khusyuknya orang, menilai tidak khusyuknya orang, itu bukan tugas kita bapak-bapak. Dan kita tidak perlu tahu apakah orang itu sholatnya khusyuk atau tidak khusyuk. Yang perlu kita urus khusyuknya kita. Ini kalau ngaji tasawuf begitu. Kita nggak ngurus amalan orang. Kita nggak nyorot-nyorot amalan orang, tidak. Yang perlu kita pilih, yang perlu kita sorot amalan kita. Apakah saya sudah khusyuk sholat saya? Kalau saya belum khusyuk, saya masuk kategori orang rugi. Itu saja. Maka ngaji tasawuf ini berbeda. Dia lebih banyak mengenali dirinya. Kata Nabi apa? Man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu, man aropa rabbahu wasal jasad. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Kalau dia kenal Tuhannya, musnah jasadnya. Dia nggak suka mengenalin orang. Kalaupun dia mau nyari kesalahan, yang dia cari kesalahan dirinya. Kalaupun dia mau menengok dosa, dia tengok dosa dirinya. Dia tidak suka menengok dosa orang, dan tidak suka dan tidak ada manfaat bagi kita. Apa manfaatnya bagi kita ketika kita tahu dosa orang? Apa manfaatnya ketika kita tahu seluruh kesalahan hidup orang? Apa manfaatnya buat keimanan kita? Tidak ada, sedikit pun tidak ada. Tidak ada. Maka orang yang beriman itu hanya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ada manfaat kepada dirinya dan imannya. Itu saja. Kalau untuk orang tidak ada guna. Apa gunanya kita mencari-cari kesalahan orang dari yang tersembunyi, yang kecil-kecil kita cari? Apa gunanya? Apa manfaatnya? Tapi kalau kamu cari dosa kamu dari yang paling besar sampai yang paling kecil, kesalahan-kesalahan kamu dari yang paling besar sampai yang paling kecil, itu mendatangkan manfaat bagimu. Apa? Taubat kepada Allah. Ya Allah, begitu banyak dosaku ya Allah. Nangis kita. Di hadapan Allah itu nangis. Gak ada yang hebat. Itu tengok jemaah haji yang berangkat ke Mekah. Itu lihat jemaah umroh yang berangkat begitu di Ka'bah. Sejago apapun dia, sepreman apapun dia, sepejabat apapun dia, begitu dia tengok Ka'bah itu luluh hatinya, menangis dia. Coba. Apa dibuat-buat itu? Tidak. Tanda orang yang sudah lunak hatinya itu menangis, gampang meneteskan air mata. Itu tanda orang yang lunak hatinya. Berdoa nangis,
Melihat Ka'bah nangis, melihat orang sakit nangis, itu tanda hati kita sudah lunak, ibu bapak sekalian. Tanda hati yang keras, kata Nabi, sukar menangis, sulit menangis, sulit meneteskan air mata. Bahkan dalam hadis kudusi apa kata Allah? Aku malu menolak doa orang yang berlinangan air mata. Malu Allah nolaknya, ibu. Nangis itu senjatanya perempuan itu. Perempuan itu sikit-sikit nangis, bawakan doa itu nangis kamu. Coba, itu senjata. Ternyata Allah beri anugerah yang luar biasa kepada perempuan yang gampang meneteskan air mata, gampang menangis. Karena kata Allah, itulah jembatan doamu kepada Allah. Menangis. Apa kata Allah? Aku malu menolak doa hambaku yang berlinangan air mata minta kepadaku, ya Allah. Makanya orang-orang sufi, orang-orang tasawuf itu kalau sudah bermunajat kepada Allah, menangis sejadi-jadinya, air matanya bercucuran, banjir air matanya, ya Allah, membasahi seluruh kelopak mata dan pipi-pipinya basah semua dengan air mata. Kenapa? Dia melihat, nampak sama dia dosa-dosa dia itu, nampak kesalahan-kesalahan dia itu di hadapan dia, nampak. Yang dia sembunyikan selama ini itu kelihatan. Yang dia rondok-rondokkan, yang dia tidak mau orang lain tahu itu nampak sama dia. Ya Allah, nangis, ya Allah, aku punya dosa banyak, ya Allah, yang orang lain tidak tahu, ya Allah, tapi aku tidak bisa bersembunyi daripadamu, ya Allah. Maafkan aku, ampunkan aku, ya Allah. Bagaimana enggak menangis orang kalau begini, ibu? Bagaimana enggak menangis orang bapak kalau dia melihat dosanya nampak semua? Nah, yang kita sembunyikan, yang kita munafik kepada orang, nampak, ya Allah. Aku sembunyikan ini, ya Allah. Di hadapan orang aku orang baik, di hadapan orang mungkin aku orang yang tidak berbuat salah. Ternyata, ya Allah, begitu banyak dosa dan salahku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Aku hanya bisa berbuat dosa dan Engkau saja yang bisa mengampunkan, ya Allah. Nangis. Kalau nampak. Makanya sampai nanti orang yang mau mati itu, kalau ada mati syahid itu, lihat kalau orang yang mati husnul khotimah, senyum matinya. Kenapa dia senyum? Walaupun dia mati tertembak, walaupun dia mati dengan tabrakan, walaupun dia mati dengan kecelakaan, tapi begitu ditengok wajahnya, dia senyum dalam hatinya. Kenapa dia tersenyum? Karena Allah perlihatkan tempat dia di mana. Apa dia nggak senyum? Dilihatnya tempatnya. Allah bilang, ini tempatmu, kamu mati syahid, nampak sama dia. Itulah makanya orang kalau mau mati itu dia dipertunjukkan Allah kepadanya di mana tempatnya. Maka rata-rata orang yang mati syahid pasti senyum matinya. Kenapa? Allah sudah perlihatkan baginya tempatnya di mana. Surga itu sudah diperlihatkan Allah. Makanya dalam kajian tasawuf, maaf ibu, maaf bapak ya, kamu dapat surga nanti di sana kalau kamu sudah masuk surga di dunia ini. Masuki surga di akhirat nanti dengan memulai langkahmu di dunia sudah masuk. Kamu nggak bakal masuk surga kalau di dunia ini kamu nggak masuk surganya Allah. Sebaliknya, orang yang masuk neraka akhirat nanti adalah orang yang sudah masukkan kakinya di neraka dunia saat ini. Berbanding lurus itu, Pak. Berbanding lurus. Makanya ada surga akhirat, ada surga dunia. Ada neraka akhirat, ada neraka dunia. Kamu masuk yang mana nanti di sana, hari ini sudah terasa. Gak usah nunggu nanti, terlalu lama kamu masuk surga kalau nunggu mati. Maaf, beribu maaf. Terlalu lama kita menunggunya. Sedangkan surga itu sudah ada sekarang. Buktinya apa kata Rasul? Baiti jannati, rumahku surgaku. Rumah itu artinya luas, tempat tinggal. Bisa rumahmu yang sudah kau bangun, bisa lingkunganmu, bisa bangsa dan negaramu. Luas sekali baiti, rumahku itu.